Sedang menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka dan menonton. Sis, aku mau ngadu. Jadi ada yang ngatain Cici. Iya, kan pada main belakang soalnya. Soalnya kan rumah ini berbisik. Rumah ini berbisik. Iya, yuk dengerin tuh. Mumpung masih suaranya. Oh iya? The power of dreams. Maksudnya temboknya berbisik? Hah? Kan aku dapat gosip kebanyakan dari tembok berbisik. Oh iya, coba. Foto dia tuh enggak banget, bener-bener enggak banget, iya kan? Bagian tuh kayak fashionnya enggak. Tuh kan bener kan? Emang ada suaranya ya? Kayak tuh makanya. Tuh bener kan? Mereka tuh lagi ngomongin kayak gini. Beneran Ci? Cobain deh. Dina dina riko suguhi bara. Terima kasih. Duh, bisikan-bisikan sini deh. Kita bakalan bisikan. Kenapa lu duduk aja bencong? Aduh, aduh. Anyway, welcome back. Welcome back, but not me as your judges, but me as a pet gal at Curhatan Hamba Top Ledop. Ini dia the top 2 Lucky G. Kita akan mulai dari Gea. Berasa dijuriin. Anyam. Masa sih emang gue segalak itu? Gue gak galak. Enggak galak sih. Cuman kayak apa? Tegang gitu. Siapa sih seorang Gea sebelum ikutan Indonesia Next Top Model? Aku hanya gadis rumahan guys. Jadi awal mula sebelum ikut Next Top Model itu ya aku memang kerjanya sebagai model. Jadi full time modeling ya. Biasa jadi kayak Cici Mangga 2 juga sih. Gimana? Oh, jualan juga. Ya, aku kerjanya jualan. Jadi kalau misalkan nggak ada modeling, biasanya tuh ngebantuin kayak nyokap bokap jagain toko. Toko apa sih, Ge? Aku punya toko sepatu. Oh wow, sepatu apa sih? Jualan dong gimana sih lo? Cut, ya pokoknya sepatu. Aku ngejual kayak barang-barang retail punya orang lain sih. Jadi jatuhnya kayak ya toko Mangga 2 sebetulnya. Oh gitu, baiklah. Jadi seorang Gea itu penjaga toko juga ya. Emang kayak nggak jauh-jauh kalau keturunan-keturunan gini tuh ya semuanya antara jualan, kalau nggak jual diri. Enggak, tapi kita konotasinya jual diri itu dengan yang cara positif, betul. Nah abis itu kenapa sih lo mau ikutan Indonesia Next Top Model? Is it your dream? Sebelumnya kan lo juga udah pernah ikutan JFW Model Search kan? Iya. Jadi zaman dulunya itu aku memang kalau kata orang tua ya flashback gitu. Mereka selalu bilang kayak bibit-bibit cabe aku tuh udah ternotis dari umur 3 tahun. Jadi ketika kalau anak lain dibawa ke mall maunya ke toko mainan, gue tuh ngeliatin orang catwalk gitu ngondek di fashion show. Terus kalau misalnya udah kelar acaranya selalu dinaikin ke panggung gitu. TK kan cita-cita kalau ditanya pengen jadi apa? Dokter gitu kan. Sebelum aku bisa ngomong jadi dokter, ternyata emang dari lahir tuh pengen jadi model. Tapi orang tua kan kalau dari kecil kan kayak ya biasalah kalau orang-orang gini kan mikirnya cuma ada 3 pekerjaan. Kalau yang keempat itu blacklist. Kalau yang pertama dokter, yang kedua itu orang teknik, yang ketiga itu pengacara, sisanya blacklist. Jadi list karir dalam keluarga lo itu hanya 3 itu? Ada 3. Kokoku pengacara, adekku teknik. I supposed to be dokter, tapi gitu. Oh gitu. Kenapa maksud lo begitu? Emang lo udah sempat ikutan dokter atau gimana nih? Jadi waktu SMA dari kecil tuh kayak nggak tahu ya entah di brainwash atau gimana, karena kan pasti orang tua pada zaman dulu pengen banget kalau punya anak gue dokter gitu. Itu kayak rasanya tuh gitu kan orang tua. Jadi dari aku SMP sampai SMA tuh bener-bener ditanya lagi sama orang tua, yakin kan mau jadi dokter gigi atau mau jadi dokter kecantikan waktu itu. Udah ngumpulin brosur, udah ngumpulin apa, cuman pas SMA itu memang kebablasan. Jadi posisinya seharusnya aku bisa lanjut ke jenjang IPA, karena sekolahku tuh salah satu sekolah yang cukup sulit lah kalau buat apa masuknya. Sih sekolah lo? Dulu sekolah di Penabur kan. Susah sih.
nggak naik kelas 5 kali kayaknya. Iya, jadi aku tuh sekelas bareng sama anak-anak yang biasa lah, anak-anak yang gini. Terus yang kayak kerjaannya pulang sekolah olimpiade. Wow. Aku di sekolah lain diterima, dapat beasiswa. Wow. Tapi kekeh kan pengen masuk sekolah itu. Dan pas terakhir aku inget banget satu pengalaman gak bisa dilupain, dimana gurunya udah tua sih, udah meninggal sekarang. Dan ya dulu tuh dikasih soal, emang sekolahku agak ekstrim ya, dikasih soal matematika. Waktu itu bikin kayak sudut ruangan gitu, soalnya cuma 1 baris tapi jawabannya 3 halaman. Dan itu tuh dikasih soalnya cuma 3. Jadi kalau misalkan 2 bisa lulus, 3 100, kalau cuma 1 3,3 nilainya. Iya betul. Iya kan? Posisinya adalah gue bisa ngejawab 2 soal dengan kayak gue yakin bener. Dan keajaibannya adalah di kelas itu kita boleh nyontek. Jadi gurunya tuh cuman kayak dengan pedenya dia yang kayak, lu kalau mau nyontek, mau open book, mau buka HP silahkan. Kalau misalnya lu bisa kerjain gitu kan. Akhirnya gue udah yang kayak ya udah deh, gue berusaha untuk teman-teman sebelah tuh udah pada heboh. Gue yakin nih jawaban gue hasilnya segini kan. Gue mulai akhirnya gue ikutan nyontek. Terus awalnya yang harusnya gue bisa lulus dengan nilai minimal 6 lah, itu kan 3,3 berarti 6 lah ya. Terus gak jadi. Akhirnya gue salah cuma bener 1 doang. Jadi gara-gara itu gue dinyatakan tidak bisa masuk ke karena nilai rata-ratanya nggak cukup juga karena 1. Nyesek banget. Lagian lu sih sosokan. Nggak mau nyontek lagi ya. Jadi sudah ya. Sudah ya. Sudah lewat. Yang penting lo sekarang udah top tuh. Mungkin ada pernah gagal, tapi sekarang hoki lu gede, Gea. Amin. Nah, ikutan sih. Amin. Tapi Ge, lu sebenarnya mau menjadi model itu karena keinginan sendiri, atau ada siapa yang mendukung lo? Karena keinginan sendiri. Totally pengen. Waktu itu saat aku lagi istilahnya ya depresi lah karena nggak bisa mengabulkan keinginan orang tua. Akhirnya aku mulai tersadarkan kembali apa sih my real passion pada waktu itu. Kebetulan ada serial Asian Next Top Model yang pertama. Cycle-nya si cicinya Kla ya. Iya, filantropi Mitoko. Nonton, wah keren juga nih acara. Jadi Asia's Next Top Model itu menginspirasi dan dan mengubah hidup Anda. Selama ini kan lo nonton Asia's Next Top Model dan akhirnya Tara, yes, gua menjadi kontestan di Indonesia Next Top Model, bahkan menjadi top 2. Gimana Ge? Lo nyesel nggak untuk ikutan top model ini? Nggak nyesel sih, karena kan namanya pengen jadi artis. Oh ya, emang pengen jadi artis, oke siap. Cuman nggak nyangkanya tuh gini Ci, mamiku kan bilang, lu udah nonton belum tuh full seasonnya Asian Next Top Model? So kan orangnya kayak ngeyel gitu, paling settingan. Pas udah sampai sana, mamiku gini, makan tuh settingan. Jadi selama ini lu pikirnya settingan kan? I mean like there's so many people. Gue di Asia's Next Top Model Cycle 4 tidak ada settingan. Pada saat gue di-invite menjadi judges, gue bilang Allah harus cari karakter yang benar. Jadi we don't have to do setting, let it flow. Let it flow ya Say. Biar biasa jadinya ya Say. Pernah nggak ngerasa nyesel pernah ngelakuin sesuatu hal pada saat di IMTM? Mungkin yang awal-awal sih, ngatain Sharon yang awal-awal sih. Karena aku tipe orang yang sebenarnya bukan aku doang sih, kayak mostly semua penduduk Indonesia dan luar negeri pun judge people by the cover. Jadi di awal-awal aku nggak gitu, belum terlalu deket sama Sharon, and then aku melihat ini anak kok kayaknya agak-agak ambigu gitu. Karena aku pernah ngelihat dia disuruh acting marah tuh benar-benar bagus banget gitu. Tapi kenapa kelakuannya nangis mulu? Kan jadi kesel. Dan dia tuh tipe orang yang nggak bisa menyampaikan feeling dia ketika dia marah juga. Jadi aku gregetan gitu loh sama dia di awal-awal. Sebenarnya udah ngomong sama anaknya juga waktu itu di kolam renang, cuman nggak dimasukin ke TV kan. That's why netizen tuh yang masih kayak berspekulasi, apaan sih Gia tuh fake karena dia pas lagi terakhir Sharon yang mau ngomong sama dia kayak gini. I mean we all have plus and minus. Ada juga misalkan pas kayak misalkan
gue lagi butuh Sharon kemana, apa gimana gitu. Tapi kan nggak ditayangin ke dalam TV kan. Jadi, persahabatan itu nggak dikasih nggak ada. Ya ada berantem Iya. ya semua. Padahal gue tuh ada sesi 1 jam tuh gue berenang sama Sharon. Terus gue ngomong sama Sharon kayak ngasih tahu tips and triknya. Kayak misalkan lo tuh dikatain kayak gitu, disebelin sama anak-anak model tuh karena gini. Makanya lo tuh jangan jago kayak di belakang aja, jangan ngomong sama gue secara personal aja. Kalau lu nggak suka sama orang, ya ngomong lah, at least heart to heart gitu kan. Cuman dia kayak takut sama Yumi, takut sama ini, wow. Tekotek ya. Aduh, ya sudah baiklah itu San. Oke, kamu paling nggak suka sama hal apa waktu di INTM? Aturannya kah, atau bajunya kah, atau apanya kah? Sebenarnya ada satu scene yang mungkin gara-gara itu aku dikatain bad attitude kali ya. Karena my skin is sensitive dan dia benar-benar kalau udah sekalinya hancur curcur banget. Terus di kala itu kan karantina, nggak bisa berobat ke dokter kayak yang mana, challenge-nya underwater. Dan kebetulan disuruh pakai foundation dari sponsor lah karena kan. Tapi I know my skin itu nggak bisa pakai produk itu karena kan kita makeup itu cocok-cocokan kan. Yes. Terus jadi bener-bener kalang kabut karena satu sisi I need to appreciate it karena sebagai model kan memang harus dipakai apa aja. Tapi di dalam hal itu konflik batin karena once kalau aku udah pakai itu I know muka aku tuh pasti langsung hancur parah banget dan aku nggak bisa keluar untuk nyari help. Karena posisi itu kan dalam karantina. Jadi sempat berdebat soal masalah apa. Cuman I'm not problem at all with the makeup, eye makeup sama eyeliner dengan apapun. Cuman base foundationnya aja pada waktu itu. Jadi gara-gara itu mungkin mereka yang sempat ngatain, kamu model, kamu harus mau dong dipakein apa. That's why ya udahlah, maksudnya yang paling mengerti selama ini kondisi kulit aku seperti apa kan aku. Karena posisinya sebelum aku masuk INTM itu aku pernah breakout parah banget pas JFW. Sampai dikatain sama desainer gini, kamu mukanya hancur banget ya, harusnya berobat dulu dong sebelum show gitu. Kan kulit tuh agak-agak sensitif gitu ya, dan lo paling takut kalau nanti pastinya break lah atau nggak keki gitu kan. Ini gue ada produk yang baru gue cobain selama 2 minggu, and buat gue sih works banget. Itu namanya PHTE dari Aloe Skin. Ini tuh produk multifungsi yang bisa dijadiin makeup prep gitu. Jadi PHTE sendiri tuh punya fungsi melembabkan dan menghidrasi kulit. Jadi kayak lembab-lembab gitu say. Dan juga membuat foundation lebih flawless dan gak keki. Cuja kan. Jadi PHTE itu lo tinggal taruh di telapak tangan, kayak 3 kali gitu, tetap gini tuh pep kayak the next day-nya tuh udah enak banget, kayak lembab gitu. It works for me, tapi kan some people kayak it takes more time gitu loh. Coba dulu kali ya. Harus coba, nanti gue kasih ada coretan hamba. Lumayan kan? Oke, gimana perasaan lo ketika lo menonton di tayangan yang gue bilang it's okay guys, it's okay not to be a model. Gak ada manusia yang sempurna. It's okay not to be a model. Kalau dia tidak cocok di model, nggak masuk 5 besar. Dia bisa jadi model tapi nggak Ya bisa yang in memang. challenge. Cocok Agree jadi nggak? model. Ya kenapa Anda maksa? Gue sebenarnya agak bingung gitu yang kayak kalau misalnya gue not okay to be a model, ngapain gue di acara top model? Mungkin gue di acara top 1 yang lain aja, merek Loli kayak gitu kan. Ya I take something as positif aja ya. Karena cita-cita gue kan dari awal main jadi artis. Karena emang bener model itu Ya kan? ya model itu murah. Tapi mungkin kayak karena omongan gue tuh tidak dipanjangin Iya. ya. Tapi sebenarnya waktu itu pada saat kejadian itu gue ngomongnya apa Ge? Jadi kamu tuh punya potensi yang lebih besar untuk dari sekedar menjadi model. Kamu bisa jadi artis, kamu bisa jadi penyanyi nggak bisa sih. Kamu bisa jadi presenter, kamu bisa jadi MC, apapun itu pokoknya as long it's positif. Karena model itu cuman kayak baru ibarat tuh tanjakan awal lah ya. Dari model tuh kamu bisa jadi kayak yang lain. Jadi sebenarnya kan emang itu maksud gue kan. Iya. Bahkan sebenarnya lebih bagus dong. Kan lebih cuan. Iya. Oke. Jadi gitu guys. Jadi banyak banget yang kayak nge-DM gue kayak kok Cici ngomong kayak gitu sih, Cipet kok ngomong kayak gitu sih gitu kayak. Yang penting nih anak ngerti maksud gue ngomongnya apa. Gitu loh say. Oke lanjut. Who is your role model sebenarnya?
aku sebenarnya suka banget sama salah satu model Jepang, namanya Kiko Mizuhara. Dia mix kayak Asian bule juga kan, terus dia orangnya agak-agak gila. Pernah tuh skandalnya dia sama G-Dragon kalau nggak salah, dan itu bener-bener gue ngeliatnya, wow, dia dihujat sana sini tapi tetap aja dia jalan kan buat kayak desainer apa segala macam, dan masih aktif sampai sekarang. Itu gue salut banget. Salut banget kan. Salut banget. Gila, lu belajar dong dari dia kan. Sekarang gimana rasanya mendapatkan hujatan dengan itu Gea? Ya senyumin aja dulu ya. Dan mamiku tuh yang ngeselin banget, Bu, nonton ya Bu. Kenapa ya, mami tuh kesel, katanya, kenapa kamu bisa lebih unggul dibanding Devina, karena foto kamu jelek. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Jangan lupa untuk turn on notification juga, dan jangan emosi. Ingat, jika ada perlakuan dan kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin.